失手，轮回有神法。 Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 284 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin ngikutin dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Meski pertarungan sengit terus berlanjut, bahkan Si Hao menyadari kemampuan magis yang dilepaskan Meng Hong merupakan domain, serta mampu memaksanya menggunakan seluruh kekuatan. Namun hal ini tidak bertahan cukup lama. Pasalnya King Si Hao berhasil membalikkan situasi pertarungan dengan satu kali serangan. Tepat di saat Meng Hong berniat menarik kemampuan domain waktu, Si Hao tanpa jeda kembali melakukan serangan jarak dekat, sehingga membuat Chi Meng Hong dalam posisi tidak menguntungkan. Meski kedua serangan menimbulkan ledakan luar biasa hebat, akan tetapi berkat adanya formasi pelindung yang ditinggalkan Raja Abadi, pukulan tinju Si Hao bisa dipastikan menghancurkan seluruh tempat ini. Pada awalnya, semua orang beranggapan Meng Hong telah koit pasca menerima serangan telak barusan. Namun nyatanya, Meng Hong kembali bangkit dan menggunakan teknik rahasia Tungku Raja Merah. Kejadian tersebut jelas mengejutkan beberapa orang. Selain tidak menyangka teknik warisan tersebut dapat menggunakan melalui garis keturunan darah, Tungku Raja Merah sendiri bisa meleburkan jiwa Raja Abadi menjadi lumpur darah. Sehingga memanglah pantas dijuluki sebagai teknik rahasia leluhur klan Kaisar dan paling terkuat di bawah tingkat abadi. Meskipun hal tersebut memanglah fakta, namun King Si Hao telah mundur sedikit pun. Dia bahkan dengan sukarela menggunakan teknik rahasia miliknya dalam pertarungan tersebut. Dalam situasi terdesak dan berhasil memperlambat pergerakan Si Hao mengandalkan kemampuan pembekuan waktu, namun sayangnya hal ini tidaklah bertahan cukup lama, di mana King Si Hao kembali mengaktifkan tinju rekarnasi untuk menghancurkan teknik pembekuan waktu. Meski Chi Meng Hong merasa terkejut bahwa Si Hao ternyata bisa memahami aturan waktu, akan tetapi dia masih menyombongkan diri kalau kemampuan magis klan Raja Merah jauh lebih kuat dari kemampuan klan lain. Oleh sebab itu, Meng Hong kembali menggunakan teknik warisan sangkar ruang waktu untuk menjebak Si Hao. Dan ternyata... demi bisa membuktikan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan Chi Meng Hong, King Si Hao lantas menggunakan petaka guntur reinkarnasi untuk membungkam ucapan si bebeduk. Dan benar saja, setelah Meng Hong tidak lagi bisa menahan diri, bahkan tidak memiliki pilihan, Chi Meng Hong secara paksa mengerahkan teknik pemusnah segala makhluk. Meski pada awalnya kemampuan tersebut berhasil menekan Si Hao, namun tanpa terduga, kemampuan magis Chi Meng Hong benar-benar membangkitkan teknik Supreme Being ketiga Si Hao. Selain kekuatan ini mengalir tanpa batas, King Si Hao sendiri tidak bisa menahannya. Oleh sebab itu, dia berniat untuk menggunakan Chi Meng Hong sebagai bahan percobaan. Singkatnya, setelah berhasil mengalahkan Chi Meng Hong serta mendapatkan 5 teh pencerahan Dao, sifat anomali Si Hao kembali muncul. Dia memilih bagian betis belakang Meng Hong untuk dijadikan sup makanan. Pasalnya betis belakang memiliki tekstur paling kenyal dibandingkan potongan tubuh lain, sehingga dia segera menyiapkan berbagai bahan untuk membuat hidangan makan malam.
Tepat di saat para bawahan klan Kaisar merasa terkejut melihat kelakuan Huang serta benar-benar di luar nurul, King Xihao justru tidak memperdulikan hal tersebut. Dia lantas meminta semua orang untuk menyerahkan satu teh pencerahan Dao. Meski ucapan tersebut membuat para bawahan ketar-ketir dan beranggapan jika Huang memiliki niat untuk merampok, namun King Xihao lantas membenarkan hal tersebut. Terlebih lagi dia kekurangan daging untuk dijadikan makanan. Tidak lagi bisa berbuat apapun di hadapan Xihao, para bawahan pada akhirnya bersedia menyerahkan satu teh pencerahan Dao kepadanya. Namun di momen ini juga, King Xihao kembali menegaskan, siapapun yang berani memangsa ras manusia, dia akan membunuh orang tersebut, bahkan menghancurkan tulang sampai menjadi sumsum. Di tengah-tengah situasi ketegangan tersebut, melihat kedua bawahan pergi meninggalkan tempat ini, Xihao lantas menghentikan aksi mereka dengan alasan jika mereka haruslah menyelesaikan peluang ini terlebih dahulu, kemudian barulah bisa meninggalkan puncak gunung. Namun sebelum itu, masing-masing orang haruslah menyerahkan 3 helai daun teh untuknya. Meski perkataan barusan sempat memancing amarah si Ucup, serta menegaskan tindakan Huang benar-benar sudah kelewat batas, namun tanpa banyak cengcong, Xihao langsung membunuhnya dengan 1 kali serangan, kemudian meminta para bawahan klan kekaisaran untuk mendapatkan teh pencerahan Dao, sementara dirinya akan memantau dari kejauhan. Dalam periode waktu tersebut, Xihao merasa puas dengan hidangan miliknya. Pasalnya betis belakang Cimenghong menyimpan esensi langit dan bumi yang setara dengan ratusan hari berkultivasi. Oleh sebab itu, dia segera meminum secangkir teh pencerahan Dao untuk melancarkan pencernaan makan ke dalam tubuh. Dengan begitu, khasiat yang didapatkan bisa membantunya memperkuat pemahaman Dao Agung miliknya.收功，六道轮回天宫，上苍之手，轮回。 Singkat cerita, setelah berhasil menyempurnakan berbagai teknik reinkarnasi, King Xihao dengan baik hati meminta seluruh bawahan klan kekaisaran untuk mencicipi hidangannya. Hal ini dia lakukan sebagai balas budi karena mereka telah memberikan teh pencerahan Dao kepadanya. Meski tawaran ini sangat menggiurkan, hanya saja para bawahan tidak berani melakukannya. Di tengah-tengah situasi tersebut, Mo Xian telah memperingatkan Xihao kalau tindakannya pastilah memancing amarah klan Raja Merah, serta Raja Abadi sekalipun tidak akan bisa melindunginya. Bukannya menjawab ucapan barusan, King Xihao justru mengalihkan pembicaraan. Dia justru bertanya kepada Mo Xian tentang sebuah wilayah yang cocok untuk melakukan pencerahan kultivasi tanpa diganggu orang lain. Mo Xian menjelaskan, dalam jarak 100.000 mil di arah barat daya, terdapat sebuah tempat air terjun samudra yang bisa dikunjungi. Namun sayangnya, tempat itu terlalu berbahaya, serta Raja Abadi sekalipun tidak mungkin bisa menyelamatkan hidupnya jikalau terjadi sesuatu kepada Xihao. Meski penjelasan barusan terdengar menyeramkan, tapi mengingat dirinya tidak memiliki banyak waktu, Xihao lantas memberikan beberapa daun teh untuk Mo Xian, serta memintanya untuk menjaga si wanita bocil. Xihao menegaskan, jika si bocil ingin bertahan hidup, maka dirinya haruslah bertambah jadi lebih kuat. Dengan begitu dia barulah dapat menyelamatkan hidupnya. Kemudian bergegas pergi meninggalkan area puncak gunung teh pencerahan Dao. Di sisi lain, tepatnya di tanah suci Klenggu, meskipun sang leluhur mendapatkan kabar tentang kematian Cimenghong, bahkan sebelum kepergiannya sempat memberikan hadiah kepada Mo Xian daun teh pencerahan Dao, tapi menyadari setiap langkah Xihao seringkali membuat onar, leluhur Klenggu memutuskan untuk bersembunyi jikalau Raja Merah turun tangan. Sementara di lembah Raja Merah, para bawahan telah menyampaikan informasi kepada sang leluhur kuno dan memohon untuk balas dendam atas nyawa setiap jenius yang telah mati di tangan Huang. Secara bersamaan dengan hal tersebut, meskipun Mo Xian mengaku bakat Huang memanglah kuat, hanya saja menurutnya Huang tetaplah semut kecil di hadapan Raja Merah. Oleh sebab itu, jika Huang memiliki ambisi untuk melawan kehendak langit, dia tidaklah boleh menggantungkan nyawanya di bawah perlindungan orang lain. Tidak berselang lama, ketika Xihao baru saja tiba di air terjun samudra,
dia tanpa sengaja kembali bertemu dua prajurit makam emas. 他们怎么会在这里？ Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Dongguo Perfect World episode 284 nya guys ya. Untuk kelanjutannya seperti biasa akan kita bahas di hari Jumat depan ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. By Cupid, I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free.